warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menampilkan sebuah perang atau konflik yang terjadi di Eropa, yakni Perang Bosnia. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gila Wahda Zakaria, nomor absen 6. Nama saya Muhammad Ridha Farudin, nomor absen 23. Nama saya Sania Najwa Arsak, absen 32. Nama saya Putri Nurjana, absen 30. Nama saya Fatriatin Nuril Laili, absen 14. Nama saya Ahmad Faizal, absen 1. Ini bukan tentang sebuah perang biasa, tetapi ini adalah tentang perang terbesar pasca Perang Dunia Kedua. Keragaman etnis, hilangnya simbol pemersatu bangsa, melangkah ke arah pertikaian, pengepungan, pemberontakan, hingga tragedi berdarah terbesar dalam sejarah. Berawal dari sebuah negara bernama Yugoslavia yang ada di daerah Balkan di sebelah tenggara Eropa. Di bawah pimpinan Josip Broz Tito yang terkenal sangat karismatik, mampu menyatukan keberagaman yang ada dalam sebuah lingkup bernama Yugoslavia. Kalian tahu, Yugoslavia ini etnis Bosnia yang paling unggul dari kalian berdua. Anda salah, etnis saya lah Slovenia yang paling unggul dari kalian berdua ini. Bukan, kalian berdua salah. Etnis Macedonia yang paling bagus dan paling unggul yang ada di Yugoslavia ini. Tidak, kelas etnis saya lebih baik. Lihatlah, pasukan militer di Yugoslavia lebih banyak didominasi oleh etnis saya. Hei, sudah, jangan bertengkar kalian semua. Negara kita ini Yugoslavia memiliki banyak etnis, seperti etnis Slovenia, Macedonia, Bosnia, dan Serbia. Negara kita ini juga berhasil melawan penjajahan dari penjajahan Jerman. Jadi kita semua harus bersatu untuk menjadi negara yang lebih baik dan lebih maju. Mari kita bersatu semuanya. Selain itu, Tito juga memenangkan hati rakyat karena keberhasilannya dalam melawan dan menghindari segala cara pembunuhan oleh Jerman, serta upayanya untuk membebaskan 2000 Yahudi yang kelak akan berjuang di bawah pimpinannya. Saya, Josip Broz Tito, merasa sangat senang atas pencapaian yang telah kami lakukan. Dan saya juga berharap negara Yugoslavia ini dan etnis-etnis yang ada di dalam negara ini bisa bersatu dan tidak ada pertumpahan darah. Dan saya juga berharap negara ini supaya bisa menjadi negara yang lebih maju dan juga lebih baik. Terima kasih. Tetapi itu hanya sementara. Kepada kelas buruh, seluruh rakyat pekerja dan warga negara, serta semua bangsa dan kebangsaan di Republik Federal Sosialis Yugoslavia, Kawan Tito telah wafat. pada tanggal 4 Mei 1980 pukul 15.05 di Ljubljana telah berhenti berdetak jantung kepresidenan Yugoslavia, Presiden Liga Komunis Yugoslavia, Marsekal Yugoslavia, dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Sosialis Yugoslavia, Josip Broz Tito. Kesedihan dan kepedihan dalam menggetarkan kelas buruh, bangsa, dan kebangsaan di negara kita. Semua warga negara, pekerja, veteran, petani, cendekiawan, semua penemu, pionir, dan pemuda, juga semua remaja putri dan kaum ibu kita. Seumur hidupnya, Tito memperjuangkan kepentingan dan tujuan kelas buruh demi mewujudkan cita-cita yang paling berkuat kemanusiaan serta keinginan bangsa dan kebangsaan kita. Tito adalah kawan terbaik kita. 70 tahun hidupnya
diabadikan untuk menyuruh gerakan buruh. Selama 6 dasawarsa, ia memperkuat benteng komunis Yugoslavia. Selama lebih dari 4 dasawarsa, ia memimpin partai kita. Ia pemimpin yang berjiwa pahlawan dalam Perang Dunia II dan revolusi sosialis. Selama 3,5 dasawarsa, ia memimpin negara sosialis kita, menuliskan negara dan perjuangan kita menuju masyarakat yang adil ke dalam lembaran sejarah dunia, menegaskan dirinya sebagai tokoh sejarah dunia besar kita. Dalam periode pertahanan dan pembangunan kita yang paling menentukan, itu gagah dan layak mengibarkan panji-panji revolusi proletaris kita yang tetap dan terus terhubung dengan nasib bangsa-bangsa dan umat manusia. Ia gigih berjuang sepanjang hidup dan karyanya, menghidupkan humanisme revolusioner dengan gelora semangat dan cinta tanah air. Tito bukan hanya seorang revolusioner, kritikus, dan penerjemah dunia. Ia mendalami kondisi objektif dan pola-pola gerakan sosial, mewujudkan gagasan dan pemikiran agung bersama jutaan massa rakyat yang dipimpinnya, dan menciptakan perubahan sosialis progresif yang penting pada masanya. Demikianlah, semoga karya revolusionernya senantiasa diingat dalam sejarah rakyat dan kebangsaan Yugoslavia, serta dalam sejarah kemerdekaan umat manusia selama-lamanya. Dan inilah kondisi Yugoslavia sepeninggalnya Tito. Bagaimana kondisi saat ini? Untuk saat ini ekonomi kita mengalami penurunan. Silakan dilihat. Lah kok bisa? Belum lagi banyak konflik di wilayah-wilayah kita. Lama-lama negara kita pasti akan hancur. Dan inilah ketika konflik itu bermula. Perasaan kesukuan, separatisme menguasai mereka. Ekonomi yang ada di negara ini juga merosot. Apa-apa mahal, barang-barang yang ada di negara ini mahal. Bagaimana daripada seperti ini? Nanti seharusnya lebih baik mendidikan negara sendiri. Oke, Tidak ada. silakan. Yang ada di ini egois semua. Aku akan berdiri sendiri. Oke, kita akan berdiri sendiri. Pasca proklamasi Kroasia dan Slovenia, Bosnia-Herzegovina mengumumkan akan mengikuti jejak keduanya untuk melakukan referendum. Berdasarkan dengan referendum yang telah dilakukan sejak 29 Februari hingga 1 Maret 1992, terakhir dengan hasil hampir seluruh pemilik suara memilih untuk merdeka. Hingga daripada itu, saya nyatakan bahwa Bosnia-Herzegovina telah lepas dari Yugoslavia dan membentuk negara berdaulat melalui referendum. Hingga pada April 1992, Organisasi Uni Eropa mengakui kemerdekaan Bosnia yang disusul oleh Amerika Serikat. Dan pada saat itu pula PBB mengakui Bosnia sebagai salah satu dari anggotanya. Namun, kemerdekaan Bosnia ini diboikot oleh etnik Serbia. Penolakan atas tuntutan kemerdekaan Bosnia juga direspon oleh pemerintah Yugoslavia dengan mempersenjatai orang-orang Serbia beserta para milisi yang tinggal di Bosnia untuk menguasai sepenuhnya tanah Bosnia. Jangan sampai ambisi kita gagal untuk mengubah Yugoslavia menjadi Serbia Raya. Segera meluncurkan serangan ke Sarajevo. Siap, laksanakan Pak. Pasukan militer Yugoslavia yang dibantu oleh milisi-milisi Serbia memulai invasinya ke ibu kota Sarajevo di Bosnia. Pasukan rakyat Yugoslavia yang didominasi etnis Serbia telah mengepung Sarajevo dan mencoba menduduki pusat kota untuk mendepak pemerintahan resmi dan mencoba melalui kudeta dengan harapan memaksa Bosnia dan Herzegovina menyerah. Ada apa nih? Kenapa kalian di sini? Peristiwa ini disebut dengan pengepungan Sarajevo, yang mana pengepungan ini terlama dalam sejarah modern, yakni
pada tanggal 5 April 1992 sampai dengan 29 Februari 1996. Kita telah dikepung oleh Serbia. Kita harus bersembunyi dan menyelamatkan anak-anak kita. Baiklah, ayo kita cari tempat sembunyi. Iya, ayo. Peristiwa ini menarik respon dunia internasional. Beberapa dari mereka mengirimkan bantuan finansial, senjata, dan sukarelawan. Perserikatan bangsa-bangsa tidak ingin ikut campur dengan adanya perang Bosnia, tapi mereka hanya memfasilitasi penyimpanan bantuan kemanusiaan dan meluaskan perannya dengan menetapkan beberapa wilayah Bosnia sebagai daerah aman. Memperpanjang status menjadi Sarajevo kota dan wilayah ini ditempatkan di bawah unit perlindungan penjagaan perdamaian PBB, pasukan perlindungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolusi tersebut tentang prosedur perlindungan kawasan aman di zona perang Bosnia dan Herzegovina yang diperlukan untuk memastikan keamanan tempat yang aman. Tetapi ini sia-sia. Serbia tidak mengenal apa itu daerah aman. PBB gagal melindungi suatu wilayah bernama Srebrenica. Juni 1995, Serbia berhasil menduduki wilayah Srebrenica. Hingga 11 Juli 1995, terjadi sebuah tragedi berdarah yang tergolong sebagai pembantaian Muslim terbesar di dunia. Mencapai 8.000 korban jiwa. Umur tidak membuat Serbia luput dari pembantaian ini. Tua, muda, laki maupun perempuan menjadi saksi kekejaman manusia Serbia. Hingga Sekjen PBB Kofi Annan menganggap perang ini sebagai kejadian terbesar pasca Perang Dunia Kedua. Srebrenica sebagai kawasan aman untuk dilindungi menggunakan semua cara yang diperlukan, termasuk penggunaan kekuatan. Serangan Serbia yang tidak juga berhenti itu setidaknya telah membuat sebagian anggota NATO menyarankan untuk mengambil tindakan keras terhadap Serbia. Sekitar 60 pesawat tempur NATO yang didukung oleh pasukan reaksi cepat PBB menyerang posisi-posisi militer Serbia Bosnia pada tanggal 30 Agustus 1995 yang berlanjut hingga tanggal 3 September 1995. Kondisi yang terjepit membuat Serbia Bosnia menyatakan kesediaannya untuk menarik mundur senjata-senjata beratnya dari Sarajevo. Momentum yang bagus ini dimanfaatkan oleh PBB dan NATO untuk kembali memaksa Serbia Bosnia maju ke meja perundingan. Hasil perundingan Dayton, Paris, Prancis pada tanggal 14 Desember 1995, yaitu 1. Menghentikan segala konflik dan pertempuran antara kelompok di Bosnia. 2. Membentuk Republik Bosnia dan Herzegovina yang terdiri dari dua penyusun, yakni Federasi Bosnia-Herzegovina dominasi suku Bosnia Muslim dan Kroasia Katolik, serta Republik Srpska didominasi orang Serbia Ortodoks. 3. Republik Presiden Bosnia dan Herzegovina terdiri dari 3 orang, masing-masing mendapat giliran pemimpin. 3 orang presiden ini akan mewakili 3 komunitas di Bosnia, yaitu Bosnia Muslim, Kroasia Katolik, dan Serbia Ortodoks. 4. Sarajevo menjadi ibu kota Republik Bosnia dan Herzegovina. 5. Banja Luka menjadi ibu kota konstituen
Republik Spraska. 6. Republik Spraska setuju untuk menghentikan keinginannya bergabung dengan Serbia. 7. Menunjuk perwakilan tinggi PBB di Bosnia yang bertugas mengawasi pelaksanaan perdamaian dan penerapan hasil perjanjian Dayton ini. Franjo Tuđman. Tertandatangani. Alija Izetbegovic. Tertandatangani. Slobodan Milošević. Tertandatangani.